Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Sekolika dengan NIM 3 angka terakhir 039 Universitas Islam Negeri Purwokerto. Di sini saya akan membahas tentang perlindungan data diri dan privasi di ruang maya. Langsung saja pada intinya. Hakikat dari hak privasi terhadap data pribadi. Hak privasi ini adalah hak yang setiap orang miliki. Yang baik buruknya seseorang harus dilindungi, sedangkan data pribadi, data yang termasuk nama, alamat, pendidikan, dan kedudukannya. Data pribadi ini sangat rentan sekali untuk dipublikasikan, maka dari itu data pribadi ini wajib dilindungi dalam hal apapun di kehidupan. Ada beberapa alasan di sini terhadap hak privasi yang harus dilindungi, yaitu pertama, untuk meningkatkan hubungan seseorang dengan orang yang lain agar kehidupan yang bersifat pribadi itu tetap bertahan di tempat tersebut. Kedua, ruang seseorang ketika ingin menyendiri. Ketiga, hak privasi ini sifatnya ada karena sendiri. Keempat, hak seseorang untuk memprivasi data pribadinya yang mana berkaitan dengan hubungan dalam rumah tangga dalam membangun perkawinan. Kelima, untuk melindungi atau menjauhi atas kerugian terhadap data pribadi seseorang. Jika data pribadi ini diketahui orang, itu akan mengganggu mental seseorang yang mana menjadi korban dan wajib melapor untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya ada juga perlindungan hukum data diri di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang pada nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan atau UU Perbankan, yaitu yang berbunyi, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Peraturan ini menjelaskan bahwasannya informasi dalam hal apapun yang berhubungan dengan simpan menyimpan itu bersifat rahasia dan sensitif. Ada juga dalam pasal 40 ayat 1 menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal yang ada pada pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 44, dan pasal 44A. Dalam pasal ini menerangkan bahwa bank wajib melindungi segala informasi atau data yang berkaitan dengan nasabah yang mengenai penyimpan dan simpanannya, tetapi tidak termasuk dengan kepentingan perpajakan yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan, menyelesaikan dalam soal utang piutang yang diberikan pada pihak badan urusan piutang dan lelang negara, hal peradilan pidana, dan juga nasabah orang yang sudah meninggal yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Kemudian, pasal yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang menyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan. Pasal yang kedua ini menjelaskan dalam data yang dikirim dan diterima, maka jasa telekomunikasi wajib menjaga atas keamanan data pribadi pelanggan. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi ini sudah diatur dalam sanksi yang digunakan untuk penyalahgunaan terhadap informasi. Ditetapkan pada pasal 57, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Kemudian Undang-Undang yang nomor 3, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 14 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal ini menjelaskan setiap orang sudah ditetapkan atas haknya dalam mengembangkan dirinya dan mencari atau mendapatkan informasi. Dan pada pasal 29 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Maka dari perlindungan tersebut, hak pribadi seseorang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta, ataupun penjelasan yang bisa dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Dalam UU KIP diterangkan jenis informasi publik yang sudah ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 dan juga pada pasal 6 ayat 3 bahwasanya informasi publik
yang tidak diberikan oleh badan publik, yaitu informasi yang bisa membahayakan negara, informasi yang berhubungan dengan perlindungan terhadap usaha dari persaingan yang tidak sehat, informasi dari hak pribadi, informasi dari privasi jabatan, dan informasi publik yang diminta belum dikuasai. Jadi konsep pengaturan pelindungan data diri dalam penggunaan cloud computing di Indonesia ada beberapa unsur dalam menciptakan suatu sistem hukum yang baik menurut Lawrence M. Friedman, yaitu pertama dengan cara struktur, kedua substansi, dan ketiga budaya hukum. Struktur di sini menurut Lawrence itu adalah sistem pengadilan. Dalam membuat sistem hukum teknologi informasi perlu dibutuhkan sejauh mana pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan privasi. Unsur yang kedua yaitu substansi yang berkaitan dengan isi peraturannya, yang mana itu meliputi hukum apa saja yang akan dibuat untuk ditetapkan, dasar yang diterapkan dengan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, prinsip yang menjadi landasan dalam aturan UU, dan lembaga mana saja yang akan diterapkan agar supaya aturan yang telah dibuat berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari yang tadi saya bahas, hak privasi ini adalah hak yang setiap orang miliki, yang baik buruknya seseorang harus dilindungi. Sedangkan data pribadi itu data yang termasuk nama, alamat, pendidikan, dan kedudukannya. Data pribadi ini sangat rentan sekali untuk dipublikasikan, maka dari itu data pribadi ini wajib dilindungi dalam hal apapun di kehidupan. Dengan kata lain, data pribadi ini diartikan sebagai sebuah identitas, simbol, bahkan angka dari setiap personal yang sifatnya itu rahasia, hanya orang memilikinya saja yang tahu. Data pribadi ini sifatnya sensitif sebagai umpan orang lain untuk mengambilnya. Karena data pribadi banyak manfaatnya yang bisa dijadikan sebagai alat kebutuhan atau kegiatan bagi orang lain. Maka dari itu, data pribadi harus dilindungi dengan benar agar tidak ada masalah penyalahgunaan data pribadi. Dalam konsep hak perlindungan data pribadi ini, masing-masing individu bisa menentukan haknya dalam data pribadinya, yang mana itu bisa dipublikasikan atau tidak, dan pemindahan data pribadi tersebut. Meskipun dalam aturan undang-undang di Indonesia belum adanya aturan khusus tentang perlindungan data pribadi, tetapi sudah ditetapkannya aturan yang berkaitan dengan hal itu. Sekian saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.